Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep gizi kesehatan masyarakat dengan membahas masalah anemia gizi. Adapun anggota kelompok kami diantaranya Alicia Nurhaira NIM 70200123076 akan mempresentasikan masalah anemia gizi dan integrasi keislaman. Yang kedua, Ihram Istighfari Isman NIM 70200123044 akan mempresentasikan perbedaan gizi kesehatan masyarakat dengan gizi klinik dan dialektik masyarakat. Yang ketiga, Putri Amalia NIM 70200123016 akan mempresentasikan hal yang berhubungan dengan dislipidemia. Yang keempat, Putri Aulia Ramadhani NIM 70200123104 akan mempresentasikan hal yang berhubungan dengan hipertensi dan hal yang berhubungan dengan hiperglikemia. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dari gizi kesehatan masyarakat dengan gizi klinik. Gizi kesehatan masyarakat atau public health nutrition adalah cabang ilmu yang berfokus terhadap pencegahan dan pengendalian masalah gizi yang ada pada skala populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui program-program yang berfokus terhadap aspek preventif dan promotif. Ruang lingkup gizi kesehatan masyarakat lebih luas karena melibatkan beberapa sektor, diantaranya sektor pendidikan, ekonomi, dan demografi untuk mengatasi masalah kesehatan pada masyarakat. Sedangkan gizi klinik atau clinical nutrition sebaliknya adalah cabang ilmu yang berfokus pada suatu individu yang mengalami gangguan kesehatan terkait dengan nutrisi. Tujuannya adalah untuk pengobatan kuratif dan pengelolaan penyakit yang dialami oleh suatu individu, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Ruang lingkup gizi klinik berada pada ranah rumah sakit atau klinik berkolaborasi dengan dokter untuk menangani kasus gizi pada suatu individu. Selanjutnya, apa itu dietetik masyarakat? Dietetik masyarakat merupakan bagian dari gizi masyarakat yang berfokus pada penyusunan dan pengelolaan program diet serta nutrisi di tingkat komunitas. Hal ini mencakup implementasi kebijakan serta program nutrisi yang bertujuan untuk meningkatkan gizi populasi masyarakat serta menangani masalah gizi secara kolektif di mana bukan hanya berfokus pada suatu individu saja. Hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah berada di atas normal. Hipertensi dikenal juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah seseorang normalnya setara atau kurang dari 120/80 mm air raksa. Jika seseorang memiliki tekanan darah di atas 140/90 mm air raksa, maka ia menderita hipertensi. Klasifikasi tekanan darah menurut WHO. Tekanan darah seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai tekanan darah. Setiap klasifikasi menunjukkan kondisi kesehatan jantung dan penanganan yang perlu diberikan. Tekanan darah menurut WHO. Yang pertama, normal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tekanan darah normal menurut WHO adalah kurang atau sama dengan 120/80 mm air raksa. Tekanan darah normal perlu dijaga setiap harinya. Caranya ialah dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mulai dari mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, hingga berolahraga yang teratur. Yang kedua itu prahipertensi.
Tekanan darah dapat mencapai prahipertensi jika angkanya di atas 120/80 mm air raksa hingga 139/89 mm air raksa. Kondisi prahipertensi memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kejadian penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, koroner, dan stroke. Perubahan gaya hidup sehat dan resep dokter. Obat penurunan tekanan darah dari dokter mungkin diperlukan pasien agar tidak risiko terjadinya penyakit. 3 itu hipertensi. Tekanan darah dianggap hipertensi jika angkanya di atas 140/90 mm air raksa. Pada tahap ini, biasanya dokter akan meresepkan beberapa kombinasi dari obat pengontrol tekanan darah. Selain itu, penderita juga tetap harus menjalani gaya hidup yang sehat sesuai dengan rekomendasi dokter. Faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu riwayat keluarga. Faktor genetik cukup berperan terhadap timbulnya hipertensi. Jika kita memiliki riwayat keluarga sedarah dekat, orang tua, kakak atau adik, kakek atau nenek yang menderita hipertensi, maka kita memiliki risiko untuk mengalami hipertensi menjadi lebih tinggi. Yang kedua itu usia. Tekanan darah cenderung lebih tinggi seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, terutama usia lanjut, pembuluh darah akan secara alami menebal dan lebih kaku. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko hipertensi. Meskipun demikian, anak-anak juga dapat mengalami hipertensi. Yang ketiga itu jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak mengalami hipertensi di bawah usia 55 tahun, sedangkan pada wanita lebih sering terjadi pada usia di atas 55 tahun. Setelah menopause, wanita yang tadinya memiliki tekanan darah normal bisa saja terkena hipertensi karena adanya perubahan hormonal pada tubuh. Faktor risiko hipertensi yang dapat diubah. Yang pertama itu pola makan tidak sehat. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam atau makanan asin dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Begitu pula dengan kebiasaan memakan makanan yang rendah serat dan tinggi lemak jenuh. 2. Kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan bertambahnya berat badan yang meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga itu ada kegemukan. Ketidakseimbangan antara asupan makanan dengan pengeluaran energi menyebabkan kegemukan dan obesitas. Secara definisi, obesitas ialah kelebihannya jumlah total lemak tubuh di atas 20% dibandingkan berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas berhubungan dengan tingginya jumlah kolesterol jahat dan trigliserida di dalam darah, sehingga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Selain hipertensi, obesitas juga merupakan salah satu faktor risiko utama diabetes dan penyakit jantung. Yang keempat, konsumsi alkohol yang berlebih. Konsumsi alkohol yang rutin dan berlebih dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk antaranya adalah hipertensi. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga berkaitan dengan risiko kanker, obesitas, gagal jantung, stroke, dan kejadian kecelakaan. Yang kelima ada merokok. Merokok dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Nikotin dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan
karbon monoksida bisa mengurangi jumlah oksigen yang dibawa dalam darah, tak hanya perokok. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari penyakit dislipidemia. Penyakit ini adalah kondisi yang terjadi saat kadar lipid atau lemak dalam darah tidak normal, bisa terlalu tinggi atau rendah. Lipid merupakan komponen penting di dalam tubuh yang terdiri atas kolesterol dan trigliserida, di mana komponen tersebut berfungsi sebagai sumber tenaga untuk tubuh. Kolesterol terbagi menjadi dua, yaitu pertama kolesterol jahat atau LDL, dan yang kedua yaitu kolesterol baik atau HDL. Kadar kolesterol normal untuk orang yang sehat seharusnya berada di bawah 200 mg per desiliter. Sementara itu, kadar normal trigliserida adalah di bawah 150 mg per desiliter. Baik, dari penyakit dislipidemia ini biasanya tidak menimbulkan gejala apapun, tetapi dapat dideteksi melalui tes darah yang mengukur kadar lipid yang berbeda-beda. Kadar lipid yang optimal bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin dan faktor risiko lainnya. Contohnya seperti kolesterol LDL, dia kurang dari 100 mg per desiliter, dan adapun kolesterol HDL lebih dari 40 mg per desiliter untuk pria dan lebih dari 50 gram per desiliter untuk wanita. Dan adapun trigliserida dia kurang dari 150 mg per desiliter, dan adapun kolesterol total dia memiliki kurang dari 200 mg per desiliter. Adapun cara pencegahan dari penyakit ini, yaitu yang pertama ada screening dislipidemia secara teratur, dan adapun yang kedua yaitu terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan seimbang yang mengandung banyak buah, sayur, biji-bijian, protein rendah lemak, dan lemak sehat seperti asam lemak omega 3 dari ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Adapun yang ketiga yaitu hindari makanan yang tinggi kolesterol lemak, seperti lemak jenuh, lemak trans, gula tambahan, dan garam gitu. Lalu adapun aktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggu, dan adapun menjaga berat badan dan indeks massa tubuh yang sehat, dan berhenti merokok dan membatasi asupan alkohol merupakan hal yang dianjurkan. Hiperglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa dalam darah berada di atas normal. Hiperglikemia disebabkan karena gangguan pada insulin. Di antaranya insulin yang terlalu sedikit diproduksi oleh tubuh, ataupun karena resistensi insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah glukosa di dalam darah menjadi energi ataupun disimpan sebagai cadangan energi oleh tubuh. Etiologi hiperglikemia. Faktor-faktor yang menyebabkan hiperglikemia meliputi berkurangnya sekresi insulin, berkurangnya penggunaan glukosa, dan meningkatnya reproduksi glukosa. Homeostasis glukosa adalah keseimbangan antara produksi glukosa hepatik dan penyerapan serta penggunaan glukosa perifer. Insulin merupakan pengatur homeostasis glukosa yang paling penting. Penyebab sekunder hiperglikemia meliputi hal berikut: kerusakan pankreas akibat pankreatitis kronis, hemiokromatosis, kanker pankreas, dan fibrosis kristik, gangguan endokrin yang menyebabkan resistensi.
Insulin perifer seperti sindrom Cushing, akromegali, dan fakromosistoma. Penggunaan obat-obatan seperti glukortikoid, phenytoin, dan estrogen. Faktor risiko utama hiperglikemia sebagai berikut. 1. Berat badan lebih dari 120% dari berat yang diinginkan. 2. Riwayat keluarga diabetes tipe 2. 3. Penduduk asli Amerika, Hispanik, Asia Amerika, Kepulauan Pasifik, dan Afrika Amerika. 4. Adanya hiperlipidemia atau hipertensi. 5. Sejarah diabetes gestasional. 6. Adanya sindrom ovarium polistik. Epidemiologi hiperglikemia. Insiden hiperglikemia telah meningkatkan drastis selama 2 dekade terakhir akibat meningkatnya obesitas, menurunnya tingkat aktivitas, dan populasi yang menua. Prevalensinya sama antara pria dan wanita. Negara-negara dengan jumlah pasien diabetes terbanyak adalah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, dan Rusia. Hiperglikemia lebih menonjol di rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah. Data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menunjukkan bahwa terdapat hampir 30,5 juta orang Amerika yang mengidap diabetes dan hampir 84 juta orang Amerika yang mengidap pradiabetes. Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan selama dekade berikutnya. Tujuan penggunaan adalah untuk mengurangi komplikasi berikutnya terkait dengan hiperglikemia. Adalah penyakit ginjal dan mata dengan mengatur tekanan darah dan menurunkan hiperglikemia. Berikutnya ada penyakit jantung iskemik, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer dengan pengendalian hipertensi, hiperlipidemia, dan penghentian merokok. Selanjutnya ada mengurangi risiko sindrom metabolik dan stroke dengan mengendalikan berat badan dan pengendalian hiperglikemia. Berikutnya pencegahan komplikasi. Rujuk ke dokter mata untuk memeriksa mata tahunan. Pantau kadar hemoglobin A1C setiap 3-6 bulan. Periksa kadar albumin urin setiap 12 bulan. Periksa kaki pada setiap kunjungan klinik. Pertahankan tekanan darah kurang dari 130/80 mm air raksa. Mulailah terapi statin jika pasien memiliki hiperlipidemia. Komplikasinya. Komplikasi hiperglikemia yang tidak diobati atau tidak terkontrol dalam jangka waktu lama meliputi komplikasi mikrovaskular, ada retinopati, nefropati, sakit saraf. Kedua itu ada komplikasi makrovaskular meliputi penyakit arteri koroner, penyakit cerebrovaskular, dan penyakit pembuluh darah perifer. Sekian. Baik, pembahasan selanjutnya kami akan membahas mengenai anemia gizi. Apa sih itu anemia gizi? Anemia gizi adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari batas normalnya. Nah, kondisi ini terjadi dikarenakan jaringan pembentuk sel darah merah tidak mampu memproduksi sel darah merah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar hemoglobinnya. Jadi anemia atau kekurangan sel darah merah yaitu suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah batas normalnya. Jadi sel darah merah itu sendiri mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan menghantarkannya ke seluruh tubuh manusia.
Next ke pembahasan berikutnya. Jadi jika seseorang itu mengalami anemia, itu akan timbul gejala-gejala. Jadi terbagi menjadi dua. Ini menurut Damayanti pada tahun 2017. Itu yang pertama ada anemia ringan, dan yang kedua itu ada anemia yang berat. Jadi anemia yang ringan itu dapat berupa seperti kelelahan, penurunan energi secara signifikan, kemudian kelemahan, sesak napas ringan, palpitasi, tampak pucat. Kemudian anemia berat itu terjadi perubahan pada tinja seseorang, kemudian tekanan darah menjadi rendah, frekuensi pernapasan cepat, pucat atau kulit menjadi dingin, kulit kuning disebut jaundice. Jika anemia dikarenakan kerusakan sel darah merah, kemudian murmur jantung, pembesaran limfa dengan penyebab anemia tertentu. Itu menurut Damayanti pada tahun 2017. Selanjutnya masuk pada macam-macam anemia. Anemia itu terbagi menjadi 4 bagian menurut Koalat, Wells, dan Mayer pada tahun 2016. Yang pertama, anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan asupan besi pada saat makan atau kehilangan darah secara lambat atau kronis. Zat besi adalah komponen esensial hemoglobin yang menutupi sebagian besar sel darah merah. Yang kedua, anemia megaloblastik. Anemia yang terjadi karena kelainan proses pembentukan DNA sel darah merah yang disebabkan kekurangan defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga, anemia hiploplastik. Anemia yang terjadi karena kelainan sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Dan yang terakhir ada anemia aplastik, yaitu penderita mengalami pansitopenia, yaitu keadaan di mana terjadi kekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Anemia aplastik sering diakibatkan oleh radiasi dan paparan bahan kimia, akan tetapi kebanyakan pasien penyebabnya adalah idioplastik, yang berarti penyebabnya tidak diketahui. Anemia aplastik dapat juga terkait dengan infeksi virus dengan penyakit lainnya. Selanjutnya adapun penyebab anemia gizi itu terbagi menjadi dua, ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya. Penyebab langsungnya itu terjadinya menstruasi pada remaja putri, yaitu keluarnya darah dari tubuh remaja pada saat menstruasi yang mengakibatkan hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah juga ikut terbuang, sehingga cadangan zat besi dalam tubuh juga akan berkurang, dan itu akan menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian intake makanan yang cukup bagi tubuh itu berkaitan dengan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, seperti anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan asupan besi pada saat makan atau kehilangan darah secara lambat atau kronis. Zat besi adalah komponen esensial hemoglobin yang menutupi sebagian besar sel darah merah. Tidak cukupnya suplai zat besi dalam tubuh yang mengakibatkan hemoglobinnya menurun. Kekurangan asam folat dalam tubuh dapat ditandai dengan adanya peningkatan ukuran eritrosit yang disebabkan oleh abnormalitas pada proses hematopoiesis. Kemudian gaya hidup seperti sarapan pagi. Jadi sarapan pagi sangat penting bagi seorang remaja, karena dengan sarapan tenaga dan pola berpikir seorang remaja itu menjadi tidak terganggu atau arti lainnya lebih fokus. Kemudian infeksi dan parasit yang berkontribusi dalam peningkatan anemia adalah seperti penyakit malaria, kemudian infeksi HIV, dan juga infeksi cacing di daerah tropis. Infeksi parasit terutama cacing tambang dapat menyebabkan kehilangan darah yang banyak karena cacing tambang menghisap darah. Itu tadi penyebab langsungnya. Selanjutnya adapun penyebab anemia gizi itu yang secara tidak langsung itu seperti tingkat pengetahuan yang rendah, yang membuat pemahaman seseorang tentang penyakit anemia beserta penyebab dan pencegahannya menjadi semakin baik. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan berupaya mencegah terjadinya anemia, seperti dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi guna mencegah kadar hemoglobin dalam kondisi normal. Kemudian sosial ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Next ke pembahasan berikutnya ada kelompok masyarakat yang mudah terkena, itu ada 3, yaitu remaja putri, ibu hamil, dan dewasa tua atau yang sedang menjalani lanjut usia.
Kemudian, zat gizi yang dapat mencegah anemia itu seperti zat besi asam folat, vitamin B12, vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan juga tembaga. Kemudian makanan yang mengandung zat gizi itu ada daging-dagingan. Di sini ada contohnya daging sapi, daging domba, daging rusa yang mengandung zat besi. Daging merah disarankan dimakan secukupnya dan menghindari bagian lemaknya. Kemudian ada seafood seperti jenis ikan dan kerang yang mengandung zat besi. Ada sayur-sayuran. Sini ada bayam, sawi hijau, brokoli, seledri, buncis, lobak hijau atau selada yang mengandung asam folat, sawi hijau yang mengandung beta karoten yang membantu tubuh menyerap zat besi. Kemudian ada kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang kedelai, kacang almond, kacang polong, buncis. Kemudian ada buah-buahan, itu jeruk, alpukat, pepaya, pisang yang mengandung asam folat. Kemudian ada susu kedelai yang mengandung vitamin B12. Jadi ini semua makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk mencukupi zat gizi pada seseorang yang mengidap penyakit anemia, atau supaya seseorang tidak mudah terkena anemia. Kemudian obat-obatan, konsumsi tablet tambah darah saat menstruasi dan 1 tablet setiap minggu pada saat tidak menstruasi, tidak lepas dari informasi dan pengetahuan. Hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk konsumsi tablet tambah darah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khututi syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengajarkan pentingnya memilih makanan yang halal, dibenarkan syariat, dan thayyib, baik untuk kesehatan. Prinsip gizi yang baik dalam perspektif Islam mengaitkan kesehatan fisik dengan keseimbangan spiritual, di mana menjaga asupan makanan yang sehat adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim untuk memelihara amanah tubuh yang diberikan oleh Allah.